Nama saya Suci Lolivo Situmorang, NPM 19020155, Ekonomi Manajemen. Profil usaha. Usaha saya Lolivo All Shop yang menjual baju, sepatu, jilbab, dan aksesoris. Nah, kemudian yang dapat dihubungi atau kontak person saya bisa melalui WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Latar belakang. Yang pertama, masalah. Di saat pandemi COVID-19 ini, kecemasan masyarakat sangat meningkat, terutama pada saat berbelanja. Pada saat berbelanja, ada masyarakat yang takut untuk berkerumunan. Nah, kemudian ada juga masyarakat yang ingin berbelanja namun malas untuk keluar rumah. Yang kedua, ada solusi. Oleh sebab itu, bisnis online atau Lolivo Online Shop adalah pilihan yang terbaik karena yang pertama, untuk menghindari kerumunan, dan yang kedua, lebih mempermudah bagi yang ingin berbelanja seperti baju, sepatu, dan yang lain-lainnya. Gambaran usaha. Di sini gambaran usaha menjual produk seperti pakaian, sepatu, jilbab, aksesoris. Kemudian dipromosikan secara online dan produk yang dijual tentunya memiliki kualitas yang baik. Nah, adapun aspek pemasaran, yang pertama harga produk. Di sini saya melakukan harga produk dimulai dari 50.000 sampai 300.000-an. Yang kedua, promosi. Tentunya melakukan promosi di berbagai media sosial. Dan yang ketiga, tempat usaha, lokasi atau tempat usaha kita beroperasi atau usaha bisnis kita dijalankan. Nah, kemudian yang keempat, target dan tren usaha. Target bisnis yaitu kelompok konsumen atau pelanggan yang menjadi sasaran bisnis. Nah, targetnya itu adalah si pembeli atau pelanggan. Kemudian trennya adalah kecenderungan atau gaya dalam bisnis tertentu yang berpengaruh pada penjualan. Contohnya, tren itu salah satu pengaruh yang bisa meningkatkan penjualan kita. Contohnya kalau misalnya kita mengikuti tren, pasti setiap pelanggan atau pembeli yang ingin mencari model yang seperti apapun itu, kitanya ada atau produknya ada, pasti mereka akan nyaman dengan bisnis yang kita jalankan kayak gitu. Nah, kemudian ada analisis persaingan. Yang pertama, pesaing itu adalah orang yang menjalankan bisnis yang sama. Contohnya, pesaing itu adalah orang yang membuka usaha atau menjalankan usaha yang sama atau menawarkan barang yang sama seperti yang kita promosiin. Nah, kemudian yang kedua, kelebihan dari pesaing. Tentunya setiap penjual atau setiap pebisnis pasti ada kelebihannya masing-masing. Nah, di sini saya kelebihannya itu memberikan kualitasnya yang terbaik yang pertama, dan sesekali memberikan hadiah bagi pelanggan yang tetap dengan kita. Kemudian kita bisa melakukan giveaway untuk orang yang sudah atau untuk orang yang pernah berbelanja di online shop kita. Nah, kemudian ada rencana dan pengembangan. Yang pertama, tujuan usaha jangka panjang. Nah, tujuan usaha jangka panjang itu merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi kita. Contohnya nih, tujuan jangka panjang kita ini, kita berharap di suatu saat atau di 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan gitu, bisnis kita ini atau usaha kita ini lebih diterima oleh masyarakat atau lebih diterima oleh pelanggan kita gitu. Nah, yang kedua, strategi. Strategi itu melakukan strategi dengan membuat
seperti konten yang berisikan tentang apa sih produk kita, apa sih kelebihannya gitu. Ketiga, evaluasi resiko. Di dalam suatu usaha pasti ada resiko. Nah, contohnya di dalam bisnis online. Di bisnis online itu ada yang namanya hit and run. Hit and run itu contohnya seperti ini. Nah, ada nih orang yang mengkonfirmasi ke kita, atau ada nih pembeli yang mengkonfirmasi ke kita, dia ingin membeli barang dari kita. Nah, setelah dia mengkonfirmasi ingin berbelanja ini atau ingin berbelanja pakaian, sepatu, seperti itu, tetapi dia tidak membayarkan produk itu. Dia tidak membayarkan apa yang seharusnya dia bayar, seperti itu. Nah, untuk cara menghindarinya, biasanya saya melakukan dengan membuat peraturan yang jelas dan tegas. Nah, contohnya itu bisa saja kalau saya itu sistemnya yang kayak harus mengikuti apa yang saya buat gitu peraturannya. Untuk kemudian jika ingin menghindari seperti itu, biasanya orang yang sudah meng-cancel barang dari kita gitu ya, meng-cancel barang dari kita, biasanya kalau misalnya saya mengadakan giveaway, nama dia itu sudah di blacklist gitulah, sudah tidak bisa mengikuti giveaway dari kita. Kemudian analisis keuangan. Yang pertama ada modal. Modal itu adalah uang yang digunakan untuk melakukan usaha. Misalkan seperti ini, modal. Kita memiliki ide untuk berbisnis online gitu, atau kita ingin mempunyai usaha kecil-kecilan atau apalah itu. Nah, otomatis kita harus mengumpulkan modal. Nah, di sini modal yang saya dapatkan itu adalah dari hasil tabungan saya sendiri gitu. Jadi sebelum saya membuka bisnis online shop ini atau Loli for All shop ini, biasanya awalnya itu saya melakukan tabungan gitu, untuk melakukan tabungan agar bisa membuka usaha, seperti itu sih. Nah, yang kedua pengeluaran. Pengeluaran itu biasanya pembayaran atas pembelian barang. Nah, kita usaha ya pasti ada pengeluarannya dong gitu kan. Nah, pengeluaran di sini contohnya itu kita membeli barang untuk yang ingin dijual, otomatis modal kita berkurang gitu. Nah, ketiga ada di sini keuntungan, yaitu hasil penjualan suatu barang yang didapat melebihi modal. Misalnya seperti ini, kita membeli barang 50.000, kita membeli barang 50.000, kemudian kita jual kembali kepada pelanggan kita atau pembeli gitu, kita jual sebesar 60.000 atau 70.000, seperti itu ya. Nah, otomatis dari 60.000 dan 70.000 ini kita sudah melebihi modal kita 50 dan yang kita jual 70.000 gitu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan online shop saya atau usaha atau bisnis saya, atau bisa dikatakan Loli for All shop. Semoga bermanfaat dan diterima dengan baik. Terima kasih.